Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Oke, jadi hari ini kita bakal membahas mengenai kripto versus saham. Jadi banyak teman-teman yang kemarin request di Q&A kita mengenai untuk bahas kripto dan saham. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang seputar itu. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau disclaimer dulu. Ini berupa konten edukasi dan bukan konten berupa ajakan investasi. Jadi di sini aku berusaha untuk menjadi netral dan tidak menjelekkan satu sama lain sebuah instrumen investasi apapun. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita harus mengenal dulu ya 3 tipe investor. Yang pertama itu ada investor konservatif, yang dimana dia memiliki profil resiko yang lebih rendah, contohnya kayak deposito dan lain-lain. Dan ada juga investor moderat, atau istilahnya dia memiliki profil resiko yang menengah lah bisa dibilang. Dan yang terakhir itu ada tipe investor agresif, yang dimana ini adalah instrumen investasi yang mempunyai profil resiko yang tinggi seperti kripto dan juga saham. Nah, jadi di sini udah sama-sama nih, saham dan kripto tuh memiliki profil resiko yang tinggi. Oke, mari kita lanjut ke topik. Nah, kalau kita lihat dari kripto dan saham itu mempunyai sama-sama profil risiko yang tinggi. Dan dalam setahunan terakhir nih, orang-orang mulai banyak menambahkan kripto di portofolio mereka untuk jangka panjang juga. Oke, biar nggak berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Let's go! Oke, untuk pertama kita mulai dari yang basic dulu. Apa itu kripto dan apa itu saham? Buat teman-teman di sini mungkin semuanya udah pada ngerti ya apa itu kripto. Ya, kripto itu basicnya adalah sebuah aset digital yang berteknologi blockchain di belakangnya dan juga menganut teknik kriptografi untuk mengamankan serta memverifikasi transaksinya. Yang dimana kripto ini biasanya digunakan sebagai media pertukaran ataupun penyimpan nilai. Sebagian besar kripto itu berjalan di atas jaringan yang terdesentralisasi dan juga mereka yang mempengaruhi harganya itu adalah berupa supply dan demand. Oke, lantas apa itu saham? Saham itu adalah sebagai bukti kepemilikan kalian dalam sebuah perusahaan dan juga menentukan nilai dari sebuah perusahaan. Untuk nilai saham sendiri, dia bergerak melalui kinerja perusahaan, supply demand di pasar, dan juga faktor ekonomi lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke persamaan antara kripto dan juga saham. Di sini aku udah memberikan 5 contoh yang bakal aku share di sini. Apa aja sih persamaan dalam kripto dan saham tersebut? Yang pertama, itu ada sama-sama termasuk instrumen yang high risk, high return. Yang kedua itu pembagian keuntungan dalam saham itu kita bisa sebut sebagai dividen lah ya biasanya. Ada beberapa saham yang juga memberikan, ada juga yang tidak. Nah, kalau dalam kripto mungkin teman-teman ada yang tahu istilah mengenai real yield, yang dimana mereka itu membagikan revenue mereka atau bisa istilahnya itu kayak revenue sharing ya dari sebuah protokol DeFi dan lain-lain. Itu sekarang ketika teman-teman hold token atau dan lain-lain atau staking atau farming dan lain-lain juga, itu mereka biasanya membagikan revenue sharing dari protokolnya mereka. Jadi sharing keuntungan lah istilahnya. Oke, untuk nomor 3 ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, contohnya seperti makroekonomi, mikroekonomi ataupun internal dari ekonomi tersebut. Contohnya di industri kripto ada kejatuhan sebuah FTX atau exchange gitu kan, jadi mempengaruhi ekonomi di dalam industri tersebut juga. Nah, jadinya mereka sama-sama dipengaruhi oleh faktor luar, contohnya politik dan lain-lain juga. Oke, yang nomor 4 sama-sama diperdagangkan di pasar terbuka. Contohnya kita bisa membeli via aplikasi dan lain-lain. Jadi lebih mempermudah investor lah ya untuk trading gitu istilahnya. Dan yang nomor 5, kripto dan saham itu bisa dianalisa melalui fundamental dan teknikal. Sama-sama semuanya, keduanya ini bisa dianalisa. Yang dimana kalau kita tahu, kalau kita menganalisa project memakai analisa fundamental ya, itu melibatkan evaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga di masa depan gitu. Jadi kayak project ini beneran kuat nggak sih untuk masa depannya untuk mendopang ekonominya sendiri gitu. Nah, kalau kita melihat dari analisa teknikal itu biasanya melibatkan penggunaan grafik dan indikator untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan gitu. Jadi itu dua analisa yang berbeda teman-teman ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang biasa menggunakan analisa fundamental ketika mau masuk ke project, ada juga yang untuk mungkin di short term-nya menggunakan analisa teknikal untuk trading gitu. Oke, jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu adalah tentang perbedaan kripto dan saham. Oke, di perbedaan ini aku udah memberikan 6 perbedaan yang bakal aku share ke teman-teman. Yang pastinya sebelum kita lanjut, aku mau mengingatkan ya bahwa kripto dan saham itu sama-sama bisa mendatangkan keuntungan lah untuk kita, atau kita bisa membangun kekayaan lewat dua instrumen investasi ini. Oke, contoh yang pertama dari perbedaan kripto dan saham. Yang pertama itu, investasi di kripto tidak memberikan kepemilikan saham perusahaan. Jikala lain, kalau saham memberikan kita hak atas kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan.
Nah, yang nomor 2, di saham ada pembagian dividen yang seperti kita udah bahas tadi. Nah, kalau di kripto, mereka tidak ada pembagian dividen seperti di tradisional saham ya teman-teman. Tapi di kripto kita bisa menggunakan aset kita seperti di DeFi. Contohnya kita bisa simpan pinjam layaknya di bank, habis itu kita bisa staking, kita bisa farming, dan juga kita berkesempatan mendapatkan sharing revenue seperti yang aku udah bilang tadi. Ya kalau dipikir-pikir, kalau dari sistem sharing revenue seperti dividen ya mungkin teman-teman ya. Oke, di nomor 3 ini masuk ke total supply. Jadi teman-teman semua udah tahu di kripto itu ada yang supply-nya terbatas, ada yang supply-nya tidak terbatas. Jadi semua ini tergantung kepada kode di awal yang sudah dimasukkan di blockchain teman-teman. Dan pastinya itu ketika ada proposal baru, di sana gunanya government token. Jadi teman-teman bisa voting di sana apakah proposal ini disetujui gitu. Nah, istilahnya kripto itu sangat tunduk dengan organisasi mereka dan juga tunduk dengan kode awal yang mereka buat gitu teman-teman. Jadi istilahnya transparan iya juga. Nah, kalau kita bandingkan dengan saham, di saham itu mereka memiliki opsi untuk menambah suplai mereka. Nah, itu tergantung dari internal mereka dan juga peraturan lokalnya. Oke, kalau kita lihat dari jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan itu atau total supply-nya teman-teman, itu dapat berubah seiring waktu juga teman-teman. Karena penjualan saham baru contohnya atau pembelian kembali saham oleh perusahaan atau istilahnya di buyback lah oleh perusahaan tersebut. Jadi totalnya itu bisa berubah juga sewaktu-waktu tergantung keputusan di dalam mereka. Oke, untuk yang nomor 4 masih seputar supply teman-teman. Jadi di perusahaan publik yang menerbitkan saham itu diwajibkan oleh undang-undang teman-teman untuk mempertahankan tingkat transparansi tertentu mereka. Jadi sementara proyek kripto itu tidak ada tunduk ya istilahnya pada tingkat pengawasan regulasi untuk sekarang-sekarang teman-teman. Ketika mereka mau menambah suplai dan lain-lain itu tidak ada. Nah di kripto itu seperti yang udah saya singgung tadi, mereka mengandalkan voting dari organisasi internal mereka untuk apapun proposalnya di sana. Misalnya proposal minting dan burn dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di nomor 5 ini tentang perdagangan kripto dan saham. Yang seperti kita tahu, kalau di kripto, kita bebas melakukan perdagangan kapan saja, 24 jam selama 7 hari. Kalau di saham, teman-teman pasti udah tahu juga, di saham itu biasanya bisa diperdagangkan atau ditradingkan itu pada saat jam kerja dan juga hari libur pasti tidak bisa diperdagangkan karena perusahaannya juga tutup, teman-teman. So, kita lanjut ke yang terakhir. Oke, yang terakhir atau nomor 6 ini terkait bahan analisa kita. Di saham itu mereka biasanya menerbitkan laporan keuangan mereka secara kuartal atau tahunan. Dan laporan itu dibuat oleh internal dari perusahaan tersebut. Nah, kalau dia kripto, kita bisa menganalisanya melalui tools on-chain seperti token terminal dan lain-lain juga banyak banget. Jadi kita bisa analisa project tersebut secara real time, itu kapanpun kita mau. Jadi tidak menunggu laporan gitu istilahnya, tidak menunggu laporan dari perusahaan tersebut, dan ini secara real time dan di on-chain gitu. Jadi kita bisa menganalisa secara 30 hari belakang, selama 1 bulan atau 6 bulan ke belakang, 1 tahun. Nah, kita bisa menganalisanya secara real time juga teman-teman. Oke, dari semua perbedaan tersebut mungkin yang harus kita perhatikan teman-teman dengan baik maupun kripto ataupun saham, yang patut kita perhatikan itu tentang market cap dan juga masalah likuiditas. Kalau di kripto kita udah sering mungkin menemui ya tentang token micin, itu ada permasalahan di likuiditas mereka. Nah, kalau di saham ada juga teman-teman ternyata. Terutama untuk saham-saham ya bisa kita bilang saham micin juga ya karena perusahaannya mikro. Jadi istilahnya kayak saham micin OTC gitu atau over the counter. Mungkin teman-teman udah pernah dengar sebutan ini dan mungkin teman-teman ada yang nonton film Made of juga ya tentang Wall Street juga. Mungkin di sana dapat referensi tentang gimana sih perdagangan saham pada zaman dahulu gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ini yang dimana itu adalah tentang imbal hasil kripto versus saham. Oke, mungkin pembahasan imbal hasil kripto dan saham ini paling banyak ditunggu-tunggu. Karena apa? Berdasarkan kita investasi, pasti dong kita pengen return yang terbaik lah untuk kita, yang terbesar gitu istilahnya. Oke, di sini emang sulit untuk membandingkan imbal hasil dari kripto dan juga saham karena istilahnya tidak terlalu apple to apple ya. Jadi kita mungkin pakai neraca yang lain gitu. Oke, di sini aku bakal kasih satu neraca ya. Contohnya di sini S&P 500 telah menghasilkan pengembalian sebesar 10,9% setiap tahun selama 10 tahun terakhir, teman-teman. Nah, sedangkan imbal hasil Nasdaq itu rata-rata di angka 14,4% pada periode yang sama juga kayak S&P 500 tadi. Nah, saat membandingkan angka-angka ini dengan Bitcoin, yang dimana Bitcoin itu kalau dengan neraca yang sama ya teman-teman, jangka waktu yang sama itu sekitar 195%.
Dan Ethereum memiliki angka yang juga wow banget nih, 663% teman-teman sejak awal peririsan dan rata-rata tahunannya. Oke, kalau seperti itu rasanya mungkin pemenangnya sudah jelas teman-teman. Tapi kalau tadi itu mungkin seperti apple to jeruk ya. Jadi kita mungkin coba bandingkan kripto dengan perusahaan teknologi. Nah ini mungkin agak sedikit make sense juga ya kalau kita membuat neraca perbandingannya. Oke, sekarang kita coba bandingkan dengan perusahaan teknologi. Ya yang biasanya itu naiknya juga lumayan teman-teman ya. Contohnya di sini ada dari Amazon. Dan di Amazon ini punya rata-rata kenaikannya itu 28,5%. Nah kalau untuk Google 19,7%, Tesla 62,9%, dan Microsoft punya 26,4% teman-teman. Oke, kita terlepas dari perbandingan tadi teman-teman ya. Kalau kita lihat data terbaru yang diterbitkan oleh Erken Research ini menunjukkan korelasi antara kedua produk ini, kripto dan saham. Nah, korelasi 90 hari antara Bitcoin dan S&P 500 itu mendekati angka 0,58% teman-teman. Artinya hampir setara ya teman-teman kalau kita bisa lihat. Jadi makanya tadi contohnya itu berupa dari perusahaan teknologi teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, pembahasan selanjutnya. Ini sebuah pertanyaan. Apakah kita benar-benar bisa membandingkan kedua aset kelas ini teman-teman? Menurutku pribadi sih emang agak sulit teman-teman ya. Ya meski beberapa kemiripan sudah mulai terlihat teman-teman. Oke, kalau kita lihat indeks pasar saham dan saham individu umumnya itu memiliki aliran pendapatan, laporan tahunan, dan pembayaran dividen yang mendukung nilai mereka. Nah sedangkan di kripto ini masih orang-orang itu menganggap spekulatif gitu kan teman-teman. Namun akhir-akhir ini di kripto yang juga telah menerapkan pembayaran atau revenue sharing yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Dan beberapa proyek kripto telah memiliki laporan keuangan yang mirip dengan saham. Kalian bisa akses di token terminal dan akses tentang salah satu proyek, dan kalian bisa lihat tentang revenue mereka, ada perbendaharaan, banyak banget di sana metriknya teman-teman. Oke, terlepas dari perbandingan dua aset kelas ini teman-teman. Kalau kita lihat dari perbandingan imbal hasil investasi teman-teman ya, atau return of investment itu tanpa mempertimbangkan satu faktor resiko, yang kedua ukuran investasi, dan yang ketiga jangka waktu, itu akan menjadi hal yang kontraproduktif teman-teman. Oke, sebelum kita tutup, aku mau ngasih beberapa kata-kata dari konten kita hari ini ya. Yang aku perlu ingatkan ke teman-teman, jangan menjadi maksimalis teman-teman. Karena kalau kita sudah maksimalis atau fanatik dalam suatu hal, itu akan membutakan kita dalam hal perkembangan yang ada di sekitar kita teman-teman. Kripto dan saham itu adalah investasi yang valid teman-teman, dan keduanya itu mempunyai tujuan yang berbeda dalam hal portofolio kita masing-masing. Dan apapun pilihan kalian, maupun kripto atau saham, pastikan kalian sudah riset mandiri dan kalian mengerti apa yang kalian investasikan. So, thank you udah nonton sampai habis teman-teman. Jika kalian suka video ini, like dan share ke teman-teman kalian. Thank you udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers.